Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIK Channel bersama saya, IIK Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema biar mantan mendatangimu sambil ngesot ya, dalam keadaan dia atau si mantan tadi yang terhina ya, atau menghinakan dirinya sendiri. Nah, jadi ketika orang ya berusaha untuk mengejar mantannya, coba ya kita refleksikan. Mungkin ada tuh yang sudah ganti nomor WhatsApp sampai 10 kali agar bisa berkomunikasi dengan mantannya. Dan apa yang terjadi? Ya, ternyata setiap diketahui bahwa itu nomor dia, langsung diblokir kembali ya. Ada yang mungkin sudah mencoba dengan membuat akun Facebook yang baru, tetapi setiap mengajukan pertemanan kepada mantan ditolak terus atau tidak dikonfirmasi ya. Bahkan belum dikonfirmasi saja sudah diblokir ya, dan seterusnya. Nah, jadi memang mantan ini adalah persoalan urusan dunia. Dan yang namanya urusan dunia itu, ya, apalagi urusan mantan tadi ya, itu tambah dikejar. Itu larinya, cepatnya luar biasa. Ya, dunia itu memang karakternya seperti itu. Saya dulu pernah ketemu dengan seorang kiai ya, ketika saya masih muda, seorang ulama besar ya, dan nasihat beliau kepada saya sederhana sekali, tetapi terus terngiang-ngiang di dalam hati saya sampai hari ini ya. Jadi nasihat beliau bilang, "Iip, dunia itu kalau dikejar, larinya, cepatnya luar biasa ya. Tetapi ketika kita abaikan, ketika kita cuekin ya, dan kita fokus kepada urusan akhirat kita, maka dunia itu yang akan berbalik, memohon, merayu, nyungsep di depan kita. Ya, dan saya betul-betul melihat kehidupan dari sang ulama senior tadi ya. Beliau adalah orang yang betul-betul menjaga hatinya, menghindari persoalan-persoalan duniawiyah secara berlebihan ya, tetapi berbagai tawaran terus mendatangi kehidupan beliau. Apa yang beliau jaga? Hati beliau ya. Nah, jadi dunia itu termasuk mantan nih, logikanya tuh selalu begitu ya. Tambah Anda kejar ya, tambah terobsesi dengan yang bersangkutan, maka dia akan bertambah menjauh ya. Bahkan kemudian mungkin ya melihat manuver Anda yang luar biasa, macam-macam variasinya, bisa jadi yang bersangkutan bukan kemudian muncul respeknya, tetapi malah jadi enek itu melihat yang demikian tadi. Ya, saya selalu mengatakan ya bahwa manusia itu membutuhkan waktu, dan kita ini selalu tidak sabar untuk menunggu proses bergantinya waktu, menerobos misteri yang ada di dalam lorong waktu yang kita jalani tadi. Ya, kita ini kan sedang masuk nih ke dalam lorong waktu, dan kita tidak pernah tahu kan apa yang sedang menunggu kita di ujung sana. Karena itu kuncinya yang akan menjadi jawaban dari apa yang menjadi doa-doa kita selama ini adalah waktu yang akan menjawabnya. Dan itu harus bersabar. Kalau kita tidak pandai bersabar, kita tidak pandai memanajemennya ya dengan kesabaran yang baik, hasilnya pasti tidak akan seperti apa yang kita harapkan. Hasilnya akan menyimpang dari apa yang kita impikan.
Kita mimpi dia kembali bersama kita, ya, membangun rumah tangga, kemudian menua bersama. Tetapi faktanya yang terjadi tidak akan demikian, ya. Karena apa? Karena kita tidak memberikan kesempatan kepada dia untuk merenung, untuk berpikir, dan mendapatkan kesempatan yang adil untuk membuktikan langsung empiris di dalam hidupnya bahwa kita ini adalah yang terbaik. Jadi kalau kita ini sudah berjalan bersama dengan dia, kita sudah mendedikasikan yang terbaik untuk dia dan dia tetap pergi, tidak ada lagi yang perlu kita buktikan. Biarkan saja dia yang membuktikan. Caranya bagaimana? Ya caranya sekarang dia akan membangun relasi dengan orang lain. Biarkan saja, ya. Dia mungkin dikhianati, dia mungkin akan disakiti, ya, dan seterusnya oleh pasangannya yang baru, ya, sehingga kemudian dengan kedewasaannya, dengan pertambahan usianya, dia akan menyimpulkan bahwa ternyata satu-satunya opsi yang terbaik di dalam hidup dia adalah kembali kepada kita, ya. Nah, agar dia mendatangi kita dalam keadaan yang saya istilahkan tadi ngesot, ya. Jadi ngesot itu berjalan dalam keadaan yang betul-betul terhina, ya. Seperti film, ya, kan banyak tuh film kuntilanak yang jalannya ngesot begitu, ya. Nah, jadi dia datang dalam keadaan yang merendahkan dirinya kepada kita. Caranya bagaimana? Caranya sekarang abaikan saja dulu dia, walaupun di hati kita berpikir, ya, selalu teringat, selalu terkenang, tetapi tidak usah mencoba menghubungi dulu lah, ya. Tidak usah berusaha untuk nongol dulu di hadapan dia, ya. Kita fokus kepada persoalan kehidupan kita, dan yang lebih penting lagi fokus kepada ibadah kita untuk bekal di akhirat nanti, ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'allahu amrahu, wa ja'ala indahu fi qalbihi, wa atatud dunya wa hiya rahimatun." Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Ya, dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Mantan akan mendatanginya dalam keadaan hina kalau dia fokus justru kepada urusan akhiratnya, bukan kepada urusan mantannya tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.